Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Baiklah kawan-kawan, video ini akan memaparkan sedikitnya materi tentang kepemimpinan kontingensi pada mata kuliah microleading dengan dosen pengampu yaitu Dr. Supardi, MPD, PhD. Materi ini akan disampaikan oleh kelompok 1 yang beranggotakan Wawan Setiawan, Ahmad Nur Syahbani, Mila Azizah Tunisa, Siti Raudatul Janah, Siti Nurjanah, dan Tia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pemaparan materinya. Model kepemimpinan kontingensi. Model kontingensi Fiedler merupakan teori kepemimpinan yang mendapat pengakuan dari para ahli, mengingat teori kontingensi itu sangat luas dan komprehensif dalam penjelasannya pada tahun 1967. Fiedler adalah orang yang pertama kali yang memberikan pengembangan terhadap model kontingensi secara komprehensif dalam kajian kepemimpinan. Menurut pandangan teori kontingensi menjelaskan bahwa pemimpin bisa efektif bila mana ada kesesuaian antara gaya pemimpin dengan situasi tertentu. Kemudian poin selanjutnya yaitu ada implementasi model kepemimpinan kontingensi dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam. Dalam implementasi model kepemimpinan kontingensi terdapat beberapa situasi yang menguntungkan bagi seorang pemimpin yang ada di lembaga pendidikan Islam. Yang pertama, ada kepemimpinan kontingensi bisa menguntungkan bila mana keberadaan seorang pemimpin itu secara umum dapat diterima dengan senang hati oleh pengikutnya atau follower dan juga dihormati oleh pengikutnya. Yang kedua, ada kepemimpinan kontingensi menguntungkan apabila pemimpin itu ketika memberikan tugas terhadap pengikutnya dan tugas itu sudah terstruktur dan semuanya dijelaskan secara jelas. Yang ketiga, kepemimpinan kontingensi dalam situasi menguntungkan apabila pemimpin memiliki otoritas dan wewenang yang diberikan terhadap bawahannya secara formal dihubungkan dengan kedudukan pemimpin di mana pemimpin itu berada. Selanjutnya yaitu 4 teori kepemimpinan kontingensi. Apa saja? Yaitu yang pertama, ada teori kontingensi Fiedler. Fiedler memperkenalkan yang namanya LPC atau singkatan dari Least Preferred Coworker Scale. Adalah salah satu komponen yang menjadi pengukuran keberhasilan gaya kepemimpinan seseorang. Terdapat 2 prinsip skor yang menjadi patokannya, yaitu skor LPC tinggi dan skor LPC rendah. Yang kedua, ada teori kepemimpinan situasional Hersey and Blanchett. Teori ini lebih menitikberatkan kepada seseorang dalam memilih sistem kepemimpinan yang baik untuk suatu perusahaan atau organisasinya tersebut. Yang ketiga, ada teori jalan tujuan. Teori ini hampir sama dengan teori sebelumnya, yakni kontingensi, yang mana sebuah perusahaan akan mendapatkan hasil produktivitas dari para pengikutnya. Yang terakhir, yang keempat, yaitu teori pengambilan keputusan. Baik, saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu kita membahas tentang 3 variabel kontingensi Fiedler. Nah, Fiedler ini menunjukkan bahwa efektivitas seorang pemimpin ditentukan oleh integrasi orientasi karyawan dan 3 variabel tambahan yang berhubungan dengan pengikut, tugas, dan organisasi. Mereka adalah hubungan pemimpin anggota, struktur tugas, dan kekuasaan posisi pemimpin. Ada juga contoh teori kontingensi. Contohnya yakni dari sudut pandang kontingensi dalam tindakan adalah seorang manajer menghadapi situasi dengan seorang karyawan yang secara teratur datang terlambat untuk bekerja. Seorang manajer dapat memiliki protokol tertulis untuk situasi ini di mana hanya ada satu pilihan, berikan pemberitahuan kepada karyawan.
Unsur model kontingensi Fiedler. Elemen penting dari teori ini adalah bahwa ada gaya kepemimpinan yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Gaya kepemimpinan bergantung pada situasi tertentu. Gaya kepemimpinan ada 4. Yang pertama, tidak ramah, yang kedua, tidak kooperatif, yang ketiga, bermusuhan atau mendukung, yang keempat, terjaga terbuka. Di sini ada faktor kontingensi. Nah, faktor kontingensi adalah segala sesuatu yang tidak dapat diprediksi atau diramalkan secara akurat di masa depan. Kontingensi adalah hal yang tidak terduga atau hal-hal yang berada di luar kendali Anda. Bencana seperti bencana alam, krisis, ekonomi, dan peristiwa besar lainnya. Semuanya termasuk dalam kategori. Baik, pembahasan selanjutnya tentang mengapa pendekatan kontingensi itu penting. Jadi, pendekatan kontingensi membantu manajer untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan dan pengambilan keputusan mereka. Pendekatan kontingensi memberikan pilihan kepada karyawan yang membantu mereka untuk tumbuh dan berbagi ide-ide mereka untuk bisnis. Ini membantu untuk merancang struktur organisasi dan merencanakan sistem keputusan informasi. Yang selanjutnya, apa saja sih ciri-ciri pendekatan kontingensi? Fitur pendekatan kontingensi untuk manajemen bersifat situasional eksternal. Kondisi situasi akan menentukan teknik dan sistem kontrol mana yang harus dirancang agar sesuai dengan situasi tertentu. Manajemen sepenuhnya situasional. Tidak ada cara terbaik untuk melakukan sesuatu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemaparan materi dari kelompok 1 telah usai. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.